Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Bu. Masih semangat belajar matematika di siang hari? Semangat, Bu. Semangat. Semangat, alhamdulillah. Baik, ya, sebelum kita memulai, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Aksa, coba pimpin doa dulu nak hari ini. Iya, Bu. Yeah. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih banyak Nak Aksa. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengecek adakah di antara teman kalian yang tidak hadir dalam Meet hari ini? Ada yang tidak hadir teman tak? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti semangat ya untuk belajar matematika walaupun di siang bolong seperti ini. Ya, baik. Ibu akan tampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Iya, nak. Ya, sudah muncul di layar, nak? Belum, Bu. Sementara proses. Iya, sabar Kidi, tunggu dulu. Iya, Bu. Iya, baik. Jadi untuk hari ini nak masih kelanjutan dengan materi yang lalu yaitu geometri ruang, tapi pokok bahasan hari ini yaitu jarak titik ke bidang dalam ruang. Jadi ini materi kita hari ini. Adapun kompetensi dasarnya ya, sudah dilihat kompetensi dasarnya masih sama dengan yang dulu ya nak, mendeskripsikan jarak dalam ruang, menentukan jarak dalam ruang antar titik ke garis dan titik ke bidang. Sekarang kita sudah berada pada yang ketiga yaitu menentukan jarak titik ke bidang. Minta maaf dulu, Bu, sebentar ya, Bu. Saya lagi mengajar. Saya lagi mengajar di PPG lah, Ibu. Selanjutnya nak, perhatikan tujuannya. Jadi tujuan kita untuk mempelajari materi ini yang pertama menganalisis jarak antar titik ke bidang dalam ruang, kemudian menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang, dan yang terakhir anak-anakku akan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak titik ke bidang dalam ruang. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anakku, sudah dilihat gambar yang ada pada layar, nak? Bu. Sudah, Bu. Sudah. Lihat jadi gambar di layar. Gambar apa itu kita lihat? Gambar rumah, Bu. Gambar rumah. Oke, jadi di sini sudah nampak dua gambar ya. Gambar rumah tampak depan dan gambar rumah tampak samping. Selain itu, apa saja yang ada pada gambar yang anak-anak lihat? Ya ada atap. Ada atap. Ada apalagi nak? kayu penyangga, Bu. Ada kayu-kayu ya. Ya, baik. Jadi di gambar ini ada atap dan kayu penyangga yang menyangga antara dinding dengan atap. Nah, untuk apa kita pelajari ini? Ya, bukan kita mau membahas rumahnya ya, tidak. Tapi misalkan Ibu bertanya lagi sama kalian, jika kita ingin tiang penyangganya ini antara dinding dengan atap diminimalkan, kira-kira apa yang akan kita lakukan, nak? Kalau kita mau meminimalkan penyangganya ini, kayu penyangga antara dinding dengan atap, apa kira-kira mau dilakukan? Ada yang tahu, nak? Oke, bagus sekali. Iya. Maaf ya, Ibu tidak terlalu dengar tadi suaranya Nur Mahera ya. Ada yang menjawab kita mengukur yang paling pendek. Bagus. Nah, sebelum kita jauh lebih lanjut ya, Nak, Ibu mau mengingatkan kembali. Masih ingat kita materi pelajaran tak yang lalu?
Masih, Bu. Apa itu, Nak? Jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik, bagus sekali. Nah, masih kita ingat juga apa itu jarak titik ke titik? Yang seperti apa? Saya, Bu. Ya, siapa itu yang mau menjawab? Silakan. Mas Ru. Iya. Mas Ru, ya kan? Panjang garis terpendek yang menghubungkan titik tersebut. Oke, bagus. Panjang garis terpendek yang menghubungkan antara titik-titik tersebut. Iya, jadi diingat jadi pelajaran yang lalu bagus sekali ingatannya nih, masih muda ya. Ya. Nah, sekarang Ibu kembali pada gambar yang ada pada layar ini. Kenapa? Untuk menentukan untuk meminimalkan kayu penyangga antara dinding dengan atap ini. Nah, untuk lebih memahami lagi kita bisa lihat pada gambar slide berikutnya. Nah, di sini nampak ada titik apa namanya nih? Diberi simbol titik B. Titik B. Kemudian ada bidang alfa. Nah, jika kita ingin menentukan jarak dari titik ke bidang, jadi saya kasih kita sebelum kita mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi sebelum belajar dengan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan kemarin ya. Nah, Ibu beri penjelasan dulu sedikit tentang apa itu jarak titik ke bidang dengan melihat gambar yang ada pada layar ini. Nah, jadi jarak dari titik P ke bidang titik P ini ke bidang alfa itu kita menarik jarak yang garis yang lurus dan tegak lurus terhadap bidang alfa ya. Jadi seperti itu untuk menentukan jarak dari titik P ini ke bidang alfa. Jadi ada penjelasannya juga di sini bisa anak-anakku baca ya. Nah, untuk membahas lebih jauh lagi, jadi Ibu ambil waktunya sedikit, Ibu jelaskan sedikit dulu ya sebelum kita mengerjakan LKPD-nya. Nah, misalkan ada kasus begini, diketahui kubus ABCD EFGH seperti pada gambar. Jadi Ibu sudah siapkan ini gambarnya. Manakah yang makan jarak titik dan bidang berikut? Nah, ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jarak titik B ke bidang DCGH. Yang kedua, jarak titik F ke bidang ADHE. Yang ketiga, jarak titik D ke bidang EFGH. Dan yang keempat, jarak titik A ke bidang BDHE. Nah, untuk menjawab itu, silahkan diperhatikan pada layarnya. Nah, sekarang di sini kubusnya ya, Ibu tampilkan kubusnya. Ini menjawab pertanyaan bagian A dengan bagian B. Jarak dari titik B ke bidang DCGH. Ibu memberi warna pada bidang DCGH itu berwarna kuning. Nampak kan dilihat pada gambar, Nak? Iya, Bu. Iya. Nah, jadi kalau mau kita menentukan jaraknya titik B ke bidang DCGH ini, cukup menarik garis dari mana ke mana? Tanggal 11 dari B ke C. Oke, dari B ke C, bagus. Ini terlihat ya pada gambar yang Ibu beri garis warna merah. Jadi kenapa BC? Kenapa BC? Nah, karena BC ini merupakan garis yang tegak lurus terhadap di bidang DCGH. Kemudian garis itu yang pendek juga jika kita menarik garisnya. Nah, lanjut lagi bagian B. Jarak titik F ke bidang ADHE. Bidang ADHE ini berwarna biru ya. Biru, Bu. Nah, iya, bagus. Nah, jarak dari titik F ke bidang ADHE adalah diwakilkan oleh ruas garis EF, iya, yang bergaris merah di atas ya. Jadi seperti itu. Ini mudah sekali ya, mudah sekali untuk poin A dan B. Sekarang kita lanjut yang poin C, pertanyaan yang ketiga. Jarak dari titik D ke bidang EFGH. Nah, titik D-nya ada di bawah. Bidang EFGH-nya ada di atas yang berwarna hijau. Nah, jadi jarak dari titik D ke H itu adalah ruas garis diwakili oleh ruas garis DH. Ya, jelas sekali pada gambar ya. Nah,
Sekarang yang keempat, jarak titik A ke bidang BDHF. Yang mana itu BDHF? Ini yang berwarna Warna apa ini? Warna kuning, Ya. warna kuning. Ini bidang apa nih namanya, Nak? Kalau ada bidang seperti ini, BDHF. Bidang apa namanya? Bidang diagonal. Bagus sekali. Nah, sekarang mau ditentukan jaraknya dari titik A ke bidang BDHF atau bidang diagonal ini. Berarti garis-garis lurus yang tegak lurus terhadap bidang. Sehingga jarak dari titik A ke diagonal bidang ini adalah garis luas garis AO. Ya, karena AO ini garis AO ini tegak lurus terhadap bidang BDHF. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Atau ada yang tidak jelas? Dimengerti, Ji? Jelas, Bu. Jelas, iya. Oke, bagus. Terima kasih. Kita lanjut ya. Ya. Untuk beberapa kasus di atas itu kita sudah bisa menarik kesimpulan tentang jarak titik ke bidang. Tapi Ibu sekilas saja tampakkan itu ya. Sebentar anak aku bisa menuliskan sendiri menurut bahasa kalian di LKPD-nya ya. Sebentar. Saya tampilkan satu lagi contoh untuk mengantar kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, contoh ini juga bisa dilihat pada bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan sebelumnya. Misalkan ada contohnya seperti ini. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD. Berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Nah, sekarang kita perhatikan. Ya, langkah-langkah penyelesaiannya ya. Jadi langkah pertama, Nak, kita gambar dulu kubusnya supaya dapat membantu kita untuk menentukan yang mana letak jarak titik ke bidang. Setelah digambar kubusnya, kita bisa lihat pada gambar yang di layar kalian itu, Ibu sengaja memberi ini bidang diagonal juga ini ya, berwarna biru. Supaya kalian lihat bahwa inilah bidang yang dimaksud pada soal AFGD. Nah, setelah itu kita menarik garis dari titik B. Menarik garis dari titik B ke bidang AFGD. Itu tepatnya ketemu pada titik T. Kita misalkan di sini titik T ya, pertemuan antara garis B yang ditarik ke bidang AFGD. Nah, berarti jaraknya diwakili oleh panjang ruas garis BT. Setelah itu barulah kita menentukan berapa panjang dari BT. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya dulu, Dik. Nah, rusuknya adalah 6 cm. Nah, tadi sudah ada diketahui di atas ya. Ini sudah diketahui rusuknya 6 cm. Nah, sekarang kita bisa kembangkan, kita keluarkan ini garis yang membentuk segitiga siku-siku, yaitu bidang ABF, di mana bidang ini yang mewakili untuk menentukan jaraknya titik B ke AFGD. Nah, AF ini adalah diagonal bidang. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah membahas kepada kalian bagaimana cara menentukan panjang diagonal bidang, ya. Nah, jadi tidak perlu lagi kita berpanjang lebar di situ. Kita sudah bisa menentukan bahwa panjang diagonal bidangnya adalah 6/2. Nah, kemudian AB dan BF ini merupakan rusuk, berarti panjangnya adalah 6 cm. Nah, sekarang untuk menentukan panjang BT, nah ini kan kita lihat segitiga siku-siku. Nah, kita mau tahu panjang BT-nya, sementara ini ketiga sisinya sudah kita ketahui. Nah, berarti kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan luas segitiga dengan 2 sudut pandang. Artinya, ini juga sudah pernah ada soal yang seperti ini pada pertemuan yang lalu. Dina, Ibu cuma mengulang kembali penggunaan rumusnya. Jadi segitiga ABF ini dilihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama, alasnya AB, tingginya BF. Dan yang kedua, alasnya AF, tingginya adalah BT.
BT. Sehingga ya, maaf, tadi ada kesalahan ya. Kita tidak menggunakan rumus dengan luas segitiga, tapi kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Maaf, Ibu minta maaf, ada kesalahan tadi. Jadi kita menggunakan rumus Pitagoras saja karena ini sudah diketahui ketiga sisinya. Jadi di sini A ke T itu 3 akar 2. Dari mana 3 akar 2? Karena dari A ke F itu 6 akar 2. Sementara AT itu adalah setengah dari AF. Kemudian AB itu 6. Jadi AB ini adalah sisi apa? Sisi miring, ya. Nah, untuk menentukan salah satu garisnya, jadi kita menggunakan sisi miring dikuadratkan dikurang dengan sisi yang lain, sehingga didapat 6 pangkat 2 dikurang 3 akar 2 pangkat 2, sehingga panjang BT ini adalah akar 18. Akar 18 ini bisa disederhanakan menjadi 3 akar 2. Jadi jarak dari titik B ke bidang AFGD adalah 3 akar 2 cm. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu tampilkan contohnya membantu anak-anakku sekalian dalam menyelesaikan LKPD-nya ya. Baik, Ibu lanjut. Silahkan dibuka LKPD yang sudah Ibu share ke grup WA kalian. Nah, setelah itu anak-anakku silahkan kerjakan sesuai dengan kelompoknya melalui grup kelompok kalian. Setelah itu sebentar Ibu beri waktu 20 menit untuk menyelesaikannya. Kita presentasikan jawaban kita ya. Bisa? Bisa nak? Siap Bu, ya. Siap Bu. Saya beri waktu Baik, 20 Bu. menit. Silahkan dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu? Ya, Sudah bagus. Bu. Waktunya sudah habis, jadi silahkan tidak ada lagi yang dikerjakan yang lain ya. Oke, saya persilahkan kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dulu, Dik. Iya Bu, saya Bu, siap. Iya. Ya Bu. Siap, oke. Siapa kelompok 1? Saya Bu, saya share screen Silakan. dulu ya Bu. Oke, boleh, silahkan. Apakah sudah tampil Bu? Sementara nak, sementara. Oke, sudah tampil. Baik, Ya, terima silakan. kasih. Langsung saja kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada 3 nomor Bu. Saya langsung Ya. saja bisa dilihat teman-teman mungkin untuk bagian A, jarak titik F ke bidang ADHE adalah garis EF seperti yang garis tebal itu. Kemudian jarak titik D ke bidang EFGH adalah garis DH, itu yang vertikal ke atas. Nah, sekarang untuk nomor 2, pertanyaannya adalah jarak titik I ke bidang KNQP. Jadi untuk menjawab ini ada beberapa langkah dulu harus dilakukan. Yang pertama adalah luas segitiga. Saya langsung saja baca jawabannya saja Bu ya supaya singkat. Iya, silakan nak, silakan. Luas segitiga Yang lain tolong diperhatikan jawabannya temannya nak. Iya, luas segitiga XIY sama dengan 1/2 kali XI kali IY, kemudian 1/2 kali XY kali JI, kemudian 1/2 kali XY kali JI sama dengan 1/2 kali XI kali IY. Kemudian dapat nanti di bawah jawabannya adalah JI sama dengan XI kali IV per XP. Kemudian akan dapat nanti jawabannya di bawah JI sama dengan 10 per akar 2. Nah, untuk mendapatkan jarak titik I ke bidang KNQP, saya gunakan bantuan rumus atau gambar segitiga seperti yang tampak di layar, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, seperti itu. Untuk nomor 3 Bu, ya untuk nomor 3 saya langsung
pertanyaannya Bu adalah tentukan jarak titik A ke bidang B, C, E, F seperti yang tampak di layar. Jadi kalau kita mau cari jaraknya, kita harus cari dulu berapa panjang BE. Karena garis BE ini nanti yang tegak lurus dengan titik A sehingga terbentuk garis AX. Nah, inilah nanti yang mau dicari. Jadi didapat garis BE dengan menggunakan rumus Pitagoras adalah panjangnya 5 cm. Prosesnya bisa dilihat teman-teman supaya lebih mengefisienkan waktu. Kemudian setelah itu dapat panjang BE-nya, baru kita mencari nilainya AX atau jarak dari titik A ke bidang B, C, F, E. Tetap dengan menggunakan rumus Pitagoras, Bu, seperti yang tampak Pitagoras, pada bagus sekali. Jadi hasil akhirnya adalah didapat 5/2 cm. Jadi jarak titik A ke bidang B, C, F, E adalah 5/2 cm. Saya kira itu Bu jawaban saya dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Nak atas presentase dari kelompok 1. Coba saya berikan kesempatan kepada yang lain, kelompok yang lain. Ada yang mau ditanggapi dari jawabannya tadi kelompok 1 yang diwakilkan oleh Nak Hasan? Atau sudah seperti itu jawabannya? Kalau konsepnya sudah benar ya? Bagaimana yang lain? Saya Bu. Siapa itu? Oh, Nasrul. Oke. Iya. Ya, apa yang mau kita tanggapi Nak dari jawabannya? Yang nomor 3 tadi Bu. Nomor 3. Iya. Oke. Iya, silahkan. Oke, boleh. Silahkan. Jadi sekaligus kita lihat jawaban dari kelompok 2 ya. Iya. Nah, jadi yang lainnya itu Bu sama jawabannya, cuma ini tadi nomor 3 jawaban akhirnya. Kalau tadi kan 5/2 jawabannya Budi. Iya. Saya Bu, kelompok kami itu kelompok 2, 5/3/2 cm. Ya, kenapa bisa berbeda dengan jawabannya Hasan? Ya. Kalau kami Bu tadi kan ini yang akar ini, ini kan pecahan Bu. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Jadi ini 100/4 dikurangi 25/4 itu hasilnya 75/4. Nah, kemudian itu kita akarkan. Ya, akarnya 4 kan 2. Kemudian di atas akar 75 itu sama 5/3. Oke. Iya. Itu. Ya, kami di kelompok 2 Bu. Iya. Jadi pada dasarnya penyelesaiannya sama, cuman perbedaannya di akhir ya. Ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Ada lagi? Ya, coba Nur Mehera. Kelompok terakhir ya. Iya, untuk nomor 2 Bu, di situ cuma tadi dari penyampaian Pak Hasan ada salah tulis mungkin Bu di situ. Jadi X-nya di situ panjangnya 5, tapi yang ditulis tadi saya lihat adalah 10 Bu. Oh iya. Oke. Akhirnya 5/2. 5/2, oke. Iya. Ya, bagus. Jadi itu tadi hasil penyelesaian dari beberapa kelompok ya. Jadi Nak, tolong Hasan tadi kelompok 1 diperbaiki di kesalahan yang penyelesaian tadi diperbaiki, kelompok di apa lagi namanya hasil akhirnya saja itu yang berbeda. Jadi secara mendetail itu penyelesaiannya kalian sudah tahu, cuman di hasil akhir. Ingat, kalau ada bentuk yang harus kita sederhanakan kita sederhanakan. Ini membantu kalian lagi untuk mengingat materi pelajaran kalian di kelas berapa itu ya kalian belajar tentang akar ya. Ya, ada lagi? Tidak ada Mina? Tidak ada Bu. Iya. Iya, baik. Nah, jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik ya, dan sudah mempresentasikan juga dengan baik karena sekarang semua kelompok sudah menyelesaikan. Jadi untuk selanjutnya Ibu tidak memberi kuis untuk hari ini, tapi Ibu akan memberikan kalian tugas yang ada pada bahan ajar kalian, ada itu di bagian bawah Nak, bisa kita lihat. Di situ ada tugas latihan. Ibu memberikan waktu kepada kalian sampai 1 hari ya. Besok
pukul 8 Ibu tunggu jawaban kalian di classroom-nya Ibu. Ya, di classroom matematika yang sering kita gunakan, Dik. Ya, jadi paling lambat jam 8 pagi. Yang lewat dari jam 8 berarti nilainya beda juga dengan yang mengirim on time jawabannya. Bisa, Jina? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Baik. Sebelum Ibu tutup ya, siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang jarak titik ke bidang? Siapa? Ada yang bisa menyimpulkan apa itu jarak titik ke bidang seperti yang sudah kita bahas tadi, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan Nur Mahera. Ya, jadi kesimpulan yang kami peroleh dari hasil diskusi kelompok kami yaitu bahwa jarak titik ke bidang adalah jarak paling terdekat dari tengah, jarak paling terdekat dari tengah dari titik ke bidang. Oke, bagus. Ada lagi yang lain atau sama dengan Nur Mahera? Yang lain bagaimana? Sama? Sama, Bu. Sama. Baik ya. Jadi Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi kesimpulan hari ini seperti apa itu atau bagaimana konsep jarak titik ke bidang? Nah, jarak titik ke bidang itu adalah jarak atau panjang ruas garis yang ditarik dari titik ke bidang di mana garis itu tegak lurus terhadap bidang dan juga merupakan garis terpendek dari titik ke bidang tersebut. Bisa mungkin dimengerti, Dina? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Baik, terima kasih banyak ya. Nah, sekarang Nak, untuk pertemuan kita pekan depan, jadi insya Allah sebelum pertemuannya Ibu nanti Ibu akan share duluan bahan ajarnya ya untuk kalian pelajari. Jadi kita nanti akan membahas tentang jarak antara dua garis dan jarak antara garis dan bidang ya. Ya, jadi selain dari bahan ajar yang Ibu bagikan, anak-anakku bisa cari materinya di buku-buku lain yang menunjang atau bisa juga cari di internet, banyak sekali materi tentang itu yang bisa kita pelajari. Dan di bahan ajarnya Ibu juga itu Nak, ada link video, ada link materi yang bisa kalian buka untuk menambah pengetahuan kalian mengenai materi ini. Bisa mungkin Dina dilaksanakan di rumah. Bisa jadi dibuka linknya. Jadi terima kasih banyak. Jadi tetap semangat ya. Walaupun kita di rumah tetap belajar. Jangan sudah belajar disimpan bukunya, kita buka-buka kembali. Latihan perbanyak di rumahnya ya. Oke. Mungkin untuk hari ini pertemuan kita cukup ya Nak. Sebelum Ibu tutup mungkin ada baiknya satu orang dari kalian yang memimpin doa sebagai penutup pertemuan kita hari ini. Coba silahkan. Samsudin mungkin bisa Nak? Bisa Bu, bisa. Iya, silahkan. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup, kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Dengan mengucapkan hamdalah, marilah kita bersama-sama menutup kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Jadi dengan selesainya orang ke-6 melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran ini ya diakhiri oleh Ibu Suryati untuk hari ini ya. Jadi perlu saya informasikan totali waktu yang digunakan oleh Ibu Haryati dalam pelaksanaan kegiatan ini 35 menit. 35 menit. Nah, perlu saya sampaikan materi yang dibawakan Ibu Suryati itu kan memang sedikit agak rumit ya. Dan banyak yang disampaikan seperti itu. Jadi saya masih menganggap bahwa dengan memperhatikan materi yang ada dengan waktu yang digunakan ya masih normal-normal saja seperti itu. Jadi